حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan terakhir ikhwanillah bahwa kita ketahui bahwasanya penjelasan Rasulullah SAW itu mencakup perkataan, perbuatan maupun kedua-duanya. Belum, ya, digabung antara perkataan dan perbuatan beliau. Dari sini pula kita ketahui pentingnya mengetahui kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Karena memang ikhwanillah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah bayan, penjelasan terhadap Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Di antara tugas Rasulullah yang menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan ya kepada mereka berupa ayat-ayat Allah. Dan telah kita lewati bahwasanya beramal dengan perkara yang mujmal sebelum adanya keterangan ikhwanillah, maka apa yang dia lakukan? Yang wajib atas seseorang ketika mendapati dalil yang mujmal sebelum datangnya bayan, apa yang wajib? Dan ini kemarin saya berikan tanbih, ini merupakan ibarat Syekh Ibnu Utsaimin yang menunjukkan kekokohan beliau. Apa yang wajib Bapak sekarang? Berazam. Nah, dia harus ya menetapkan tekad dalam dirinya untuk apa? Beramal dengan dalil yang mujmal tersebut kapan saja telah mendapatkan keterangan. Karena dalil yang mujmal ikhwanillah tidak akan mungkin seorang mampu mengamalkannya ikhwanillah sebelum datang keterangan. Allah katakan wa aqimus shalah. Mampu tidak melaksanakan salat sebelum datang keterangan? Tidak mampu. Tapi ketika dia mendengar perintah ini wa aqimus shalah, wajib atasnya untuk apa? Aba Arif tadi? Ketika ada dalil wa aqimus shalah, perintah untuk sholat, tapi dia belum mendapatkan keterangan bagaimana tata caranya sholat, yang wajib atasnya saat itu apa? Apa? Mencari bagaimana tata cara sholat. Nah, tapi sebelum itu apa yang harus ada pada dirinya? Tekad akan melaksanakan perintah itu kapan saja sudah dapat keterangan. Paham? Kapan saja dia mendapatkan bayan tentang tata cara sholat, maka dia akan segera melaksanakan. Nah, dan ini ibarat yang bagus, beri tanda dari Ibnu Utsaimin. Sebab Rasulullah ikhwanillah menyatakan bahwasanya mereka telah berijma bahwasanya mujmal itu tidak bisa diamalkan. Ya, tidak boleh seorang beramal dengan sesuatu yang mujmal sebelum datang bayan, sebelum datang keterangan. Dan semua perkara dalam agama ini ikhwanillah telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang harus kita yakini.
Kapan saja ada sesuatu yang masih mujmal, maka ini menunjukkan kekurangan diri kita dalam memahaminya, atau ya kekurangan diri kita dalam usaha untuk mencari bayan, mencari keterangan. Dan pada poin berikutnya telah kita ketahui kemarin juga faedah tambahan bahwasanya seseorang terkadang luput dari hal-hal yang jelas dalam permasalahan syariat. Ini kembali pada 4 sebab. Apa yang disebutkan kemarin 4 sebab, ya, di mana seseorang tidak mendapati keterangan dalam agama ini, tidak mendapati sesuatu yang jelas. Apa kemarin? Apa Muhammad? Kurangnya ilmu, apanya? Naqsul ilm. Kemudian yang kedua, nah, pendeknya pemahaman dia. Terus, nah, tidak adanya usaha yang kokoh dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat, tersisa satu lagi apa? Jeleknya niatan, nah, jeleknya maksud, sehingga dia tidak mendapatkan penjelasan dalam agama ini. Ini 4 hal yang menghalangi seseorang. Padahal Rasulullah telah menjelaskan, baik itu dengan perkataan beliau, perbuatan beliau, atau bahkan pada beberapa hal dijelaskan dengan kedua-duanya, dengan perkataan dan perbuatan. Nah, sekarang pertemuan kita kali ini akan kita lihat contoh-contoh panitia yang menunjukkan penjelasan Rasulullah SAW terhadap perkara-perkara yang mujmal. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, mithalu bayanihi bil qaul. Contoh penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan. Dan para usuliyun telah bersepakat bahwasanya penjelasan itu ikhwani fillah bisa terjadi dengan perkataan. Ini terjadi ittifaq. Karena nanti pada beberapa keadaan apakah perbuatan itu bisa menjadi penjelas, ini ada perkara yang lain. Tapi untuk penjelas yang berupa perkataan ini terjadi kesepakatan. Ikhbaruhu an ansibatiz zakati wa maqadiriha. Khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nisab-nisab zakat dan kadar-kadarnya. Nisab zakat yaitu batasan minimal suatu harta akhwanifillah yang harus dimiliki sehingga terkena kewajiban zakat. Ini namanya nisab. Sedangkan yang dimaksud dengan maqadir yaitu kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu, sebagaimana dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u al-'ushru, pada apa-apa yang diairi dengan hujan 1/10. Ini untuk zakat pertanian, alhamdulillah, diterangkan oleh Rasulullah SAW nisabnya dan kadarnya. Kalau dalam hadis ini tentang kadar berapa zakat yang harus dikeluarkan. Dalam hadis fi masaqatis sama'u pada hasil pertanian tada hujan yang hanya diairi dengan air hujan, tidak ada usaha manusia untuk mengangkat air dari tanah dengan diesel atau dengan timba dan seterusnya, tapi hanya mengandalkan
air hujan, maka zakatnya 1/10. Al-ushru maknanya 1/10. Bayanun li mujmali qaulihi ta'ala wa atuz zakat. Sebagai penjelas untuk firman Allah Subhanahu wa taala yang mujmal dalam ayat wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Baik. Wa mawatin ukhra, dan tempat-tempat yang lain. Namun alhamdulillah Asy-Syaikh rahimahullah taala, di sini kemungkinan ya sabku qalam. Kenapa? Karena para usuliyun menjadikan hadis ini sebagai contoh untuk bayan bagi ayat wa atu haqqahu yauma hasadih. Karena khusus berhubungan dengan zakat pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah haknya di waktu panen. Berapa haknya? Kalau dari tanda hujan 1/10. Nah, ini lebih pas. Adapun wa atu zakah ini hanya adalah sesuatu yang sangat umum. Nah, sangat umum, walaupun bisa masuk, cuman di sana ada ayat yang lebih menjurus. Ya, karena langsung berhubungan dengan zakat pertanian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am 141. Ini yang lebih pas, dan ini yang dicontohkan oleh para usuliyun pada kitab-kitab mereka, bahwa hadis tersebut sebagai penjelas untuk ayat Al-An'am 141. Kemudian wa mithalu bayanihi bil fi'l, dan contoh penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan, dan bayan dengan jenis ini alhamdulillah terjadi khilaf di kalangan usuliyun apakah bisa menjadi penjelas bagi sesuatu yang mujmal atau tidak. Namun jumhur usuliyun mengatakan bahwasanya hal tersebut bisa. Dan yang menyelisih hanya golongan kecil yang tidak teranggap. Nah, tidak teranggap. Dan pendapat yang jelas kelemahannya. Juga perlu kita ketahui bahwasanya termasuk dalam bentuk bayan dengan perbuatan Rasulullah adalah bayan bil kitabah, dengan tulisan. Ya, bayan bil kitabah ini masuk dalam kategori fi'il. Contohnya qiyamuhu bi af'alil manasik amamal ummah. Berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan gerakan-gerakan manasik di hadapan umat. Nah, bahkan Rasulullah sampai pada beberapa kondisi beliau naik ontanya agar dilihat oleh manusia sehingga manusia mencontoh. Beliau katakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Bayanan li mujmali qaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, perbuatan ini ya dengan contoh Rasulullah secara langsung melakukan manasik haji sebagai penjelas dari kemujmalan atau ya keumuman yang masih global dalam firman Allah Subhanahu wa taala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, wajib atas manusia untuk berhaji ke Baitullah. Ini masih mujmal, sesuatu yang belum jelas bagaimana tata cara haji, dan Rasulullah menjelaskan kaifiyah haji yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Contoh yang lain, wa kadzalika salatal kusufi ala sifatiha hiya fil waqi'i bayanun li mujmali qouli sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Kalau tadi contoh yang disebutkan ikhwanillah adalah bayan Rasulullah untuk mujmal yang ada dalam Al-Qur'an.
Sekarang contoh kedua, bayan beliau untuk sesuatu yang mujmal dalam hadis juga, yaitu contoh Rasulullah mensifatkan sholat gerhana yang terdiri dari 2 rukuk, ya, dalam 1 rakaat dan 4 sujud. Nah, ini pada hakikatnya sebagai penjelas untuk sesuatu yang masih mujmal dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum minha syai'an fashallu. Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana tersebut, maka salatlah. Nah, salatnya bagaimana? Ya, salatnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti perbuatan Rasulullah tersebut sebagai bayan atas sesuatu yang masih mujmal dalam perintah untuk melakukan salat gerhana. Wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'l. Sekarang jenis yang ketiga. Contoh bayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatan sekaligus. Bayanu kaifiyatas sholati. Fa innahu kana bil qawli kama fi haditsil musii fi sholatihi. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Al-hadits. Contohnya adalah penjelasan Rasulullah tentang tata cara sholat. Karena sesungguhnya beliau telah menjelaskan hal tersebut dengan perkataan beliau sebagaimana dalam hadits al-musii fi sholatihi. Hadis siapa ini sahabatnya? Dikenal dengan hadis al-musii fi sholati, hadis kisah seorang yang sholatnya jelek. Datang dari Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika seorang laki-laki datang, kemudian sholat di masjid 2 rakaat dan datang kepada Rasulullah bersalam, diperintahkan untuk mengulangi lagi sampai 3 kali. Baru diterangkan oleh Rasulullah dengan perkataan beliau, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Apabila engkau berdiri menuju salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Sampai pada akhir hadis yang kita bahas pada pembahasan fikih. Yang jelas ini contoh Rasulullah menerangkan dengan perkataan. Wa kana bil amal bil fi'li aidan, dan adalah Rasulullah juga menjelaskan hal itu dengan perbuatan. Tadi dengan perkataan. Juga Rasulullah jelaskan dengan perbuatan. Kama fi hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama 'alal minbari fakabbar wa kabbara an-nasu wara'ah wa huwa 'alal minbar. Al-hadits. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri atas mimbar kemudian bertakbir dan manusia pun bertakbir di belakang beliau dalam keadaan Rasulullah di atas mimbar. Sampai akhir hadis di mana diceritakan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Wa fihi tsumma aqbala 'alan nas, ya, dalam hadis itu yang dikatakan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap manusia wa qala innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu sholati. Hanyalah aku lakukan ini agar kalian mengikutiku dan mempelajari salatku. Ya, agar kalian mengilmui salatku tersebut. Baik, jadi ini penjelasan Rasulullah dengan perbuatan beliau sampai naik mimbar agar dicontoh. Nah, jadi untuk salat ikhwanillah terdapat apa? Bayan dari 2 jenis, dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini contohnya. Adapun dengan haji, dalam haji tadi bayan dengan perbuatan beliau. Kemudian tentang zakat, contoh yang disebutkan Syekh, bayan dengan bentuk apa? Perkataan. Nah, barakallahu fiikum. Naktabi bihi.